Hai, Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik, Digoyang, asyik, digoyang, asyik, digoyang. asyik. Sekarang Nita balik lagi nih, mau menyampaikan yang sudah Nita bahas tadi di awal ya. Dari informasinya kita tuh harus bersyukur punya kakak perempuan. Kenapa? Yang pertama ada alasan istimewanya. Walaupun bicaranya yang belak-belakang, tapi itu sebenarnya jujur dari dalam hati ya. Ataupun juga sering berselisih paham, tolak belakang pendapat, kehadirannya itu nggak pernah absen di saat kamu ada masalah. Karena dia bisa juga menggantikan sosok ibu ya. Kemudian bisa lebih mengerti apa yang kamu mau dan kamu rasakan. Kakak perempuan biasanya tuh lebih dekat kalau sama adik-adiknya gitu ya. Terpisah jarak usia yang jauh pun nggak masalah juga, dan juga pastinya si kakak ini lebih terbuka dan juga lebih nyaman kalau misalnya si adik ini cerita dengan kakaknya. Kadang kalau sama orang tua sungkan gitu ya, mending ceritanya sama kakak untuk yang punya kakak. Tapi kalau yang nggak punya kakak, nggak punya adik seperti Nita, bisa cerita terbuka sama orang tua ya, ataupun juga sama orang yang dipercaya. Selanjutnya juga nih, walau dia tuh gampang marah nih Sobat Asai, tapi ia tuh tanggap saat sikap kamu gak biasa. Misalnya sikap kamu yang tiba-tiba murung, sikap kamu yang tiba-tiba sedih, atau tiba-tiba kayaknya gak mood. Kenapa ya? Pasti sensitifnya kalian itu akan jadi penilaian buat si kakaknya ya. Dan juga positifnya dia lebih bisa memahami sikap dan juga kebiasaan kamu, dan tahu cara mengatasi atau mengantisipasi misalnya kalau kamu memang lagi butuh pertolongan. Dan kalau misalnya kakak ini, kita kadang-kadang sulit ya untuk menyembunyikan sesuatu, karena teman-temannya Nita itu juga punya kakak yang dimana kadang kalau pulang malam pun kakaknya duluan tuh yang paling sigap, mau itu cewek atau cowok ya kakaknya ya. Terus juga kalau misalnya kalau ada apa-apa, si kakak ini yang paling overprotective dibandingkan orang tua. Karena kalau misalnya udah nggak bisa ditangani lagi, baru sama orang tua. Tapi kalau misalnya masih bisa ditangani, biasanya kakak itu paling maju, paling depan, maju duluan. Kenapa? Karena menurut dia lebih baik aku aja dulu yang tanganin daripada orang tua yang turun tangan. Walaupun dia perempuan, sangarnya itu bisa mengalahkan cowok kalau adeknya lagi diganggu. Makanya jangan diganggu ya. Memang fisiknya perempuan itu kadang-kadang dinilai lemah dibandingkan laki-laki atau kaum Adam. Tetapi kalau kita sudah bakal dikecewakan atau diganggu, otomatis kekuatan itu bertambah ya. Tiba-tiba jadi kayak gak ada takut-takutnya, karena ngerasa ini sedarahnya dia tuh diganggu. Jadi memang itu haknya dia untuk melindungi. Dia sangat mencintaimu. Adiknya yang kerap bikin dia gregetan, bikin dia emosi, bikin dia kesel, tapi dia sayang sama kamu. Dengan berbagai keistimewaan inilah yang dapat Nita sampaikan ya. Kita gak bisa meremehkan atau melupakan jasa dari seorang kakak perempuan. Atau misalnya seandainya, mohon maaf, karirnya tidak secemerlang dengan dirimu, tidak setinggi dengan dirimu, tetapi harus ingat kakak perempuanlah yang acap kali mengambil peran pengganti orang tua, khususnya ibu gitu ya. Saat kita belum bisa apa-apa, dan juga hormati dan hargai mereka, sayangilah seperti memang selayaknya seperti saudara ya. Sobat Asoy, inilah yang dapat kita sampaikan. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu-lagu lagi yuk. Atau yang mau memberikan sanggahan atau tanggapan di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Tetap di sini aja, jangan kemana-mana di program Asai Asyik Digoyang.